SPP. Sudut Pandang Pelajar. Ada Jessica di sini. Ada Hasbi di sini. Dan ada special guest. Aku mau nanya deh, Kak Nadine sekarang lagi sibuk apa sih? Sekarang lagi sibuk belajar di rumah ya. Ya, mau ngapain lagi coba? Online ya? Ya benar. Kalau kalian lagi sibuk apa sekarang? Sama sih, sekolah online juga. Ya, mau gimana lagi? Pasti ya online lah. Online lah. Iya. Tugas numpuk ya kan? Nggak apa lah ya. Tuh. Maaf ya Pak Lei. Susah nggak sih kalau misalkan kirim-kirim online gitu? Kadang kan waktunya, ya kan? Waktunya suka mepet lah. Tahu lah sistem. Kadang suka ada error kan. Ya, oke, nipu aja. Tahu tulisnya tuh kayak 11.59 AM kan. Aku kira. Iya. Ternyata cuma nyampe jam 10. Maksudnya tuh apa gitu? Ya suka error gitu sistem sih, kalau submission juga suka bingung. Failed send tuh sering banget. Oh ya, kalau kendala-kendalanya sekolah online tuh gimana sih? Ada nggak yang mau diceritakan mungkin? Kalian tuh itu nggak sih kayak ngerasa nggak adil, kayak lebih ke nggak adil gitu nggak sih? Dulu kan waktu offline gitu kan, kalian misalnya ada tugas, terus apa ya, kayak ngerjain itu kan sesuai kemampuan kalian kan. Sekarang tuh basically kalau misalnya kalian ulangan, tab satunya tuh ulangan, tab satunya lagi LJK, kunci jawaban kan. Oh. Yang udah. Iya. Gitu nggak sih? Valid. Jadi sebenarnya tuh gimana ya? Sebenarnya sih bagus-bagus aja kalau misalnya kalian benar-benar belajar kan. Tapi kalau itu buat apa gitu, nggak masuk otak gitu. Jadi fungsinya di sekolah itu biar kita belajar itu ya biar masuk otak kan. Nah tapi kalau sedangkan kayak satu tabnya ulangan, satu tabnya contekan kan kayak tapi ya, nggak sih, aku gimana ya itu ya. Iya makanya sih. aku jadi tambah bodoh gara-gara tambah bodoh gitu ya ampun. Aduh. Ini kalau lagi online gini emang harus jujur-jujuran sih. Iya sebenarnya. Tapi mau. kadang tuh bisa kita yang kayak ini gue nyontek aja atau enggak ya, kayak frustasi sendiri ini nggak bisa. Tapi ada dilema di antara diri sendiri. Ntar nyontek takutnya gimana gitu, nggak nyontek gimana. Kadang ada orang yang nyontek malah nilainya lebih buruk ketimbang dia nggak nyontek. Itu. Iya banget itu benar banget sih. Kak Nadine kan ikut ini ya, ikut eskul tari tradisional. Itu emang hobinya Kak Nadine atau pengen aja ikut? Ini sih kayak emang dari dulu kan, dari SD kelas 1, kelas 2 tuh aku suka banget nari kan. Kayak nari tradisional gitu. Dulu pernah ikut kayak lomba apa ya, apa sih dulu namanya, PRJ ya, PRJ dulu pernah ikut lomba di PRJ gitu-gitu kan waktu umur kelas kelas 1 SD. Udah jadi mulai dari situ deh. Oh ya, ngomong-ngomong kan Kak Nadine udah kelas 12 nih. Pasti akan mau PTN gitu kan. Apa sih ini persiapannya di kelas 12 ini? Apa ya? Nggak ada sih jujur. Gimana ya? Aku juga bingung sebenarnya kalau misalnya ditanya kenapa aku kelas 12 begini gitu kan, tapi aku bener-bener noob banget deh soal 12. Palingnya aku kayak ikut les-lesan gitu. Terus kayak sekarang tuh banyak kan kayak ikut try out online, tapi aku belum pernah ikut sih. Nah itu gampang banget, gratis juga. Kayak cuman share. Kalian bikin, aku saranin. Kalian bikin IG buat study gitu doang kan. Jadi nanti nggak usah nyepam di IG first atau second kalian. Jadi buat
2-nya gitu. Akun ketiga, sorry. Terus itu isinya kayak ya udah buat kayak nge-tag akun. Itu kan suka nge-tag komen tuh buat syarat-syaratnya try out gitu-gitu kan. Nah, itu aku Iya, selalu iya. begitu. Selalu kayak gitu, guys. Kalau kalian gimana nih? Walaupun kalian masih 11, tapi Iya kayak sih. sudah harus ada tahu dari kelas 10 tuh malah kayak gue kelas 12 mau ngapain, itu tuh harus ada semenjak kelas 10. Kalau aku sih lagi pakai Twitter buat belajar. Jadi kayak nyari-nyari Belajar debat. sumber di Twitter, ya kan banyak banget soalnya. Dan itu tuh banyak soal gratis. Study fest. Iya, bener banget. Soal-soal gratis, terus ebook, tips-tips gitu kan. Itu kan mungkin hal kecil tapi sebenarnya berguna banget gitu loh. Kalau Hasbi gimana Hasbi? Gimana aja nih Hasbi nih? Kalau gue sendiri sih kalau buat belajar-belajar gitu, ya paling dari Google sih. Google, YouTube. Dari YouTube juga biasanya ini penjelasannya juga enak gitu. Relax. Bawaannya fun. Tahu Koben Banyak gak sih sih? YouTube kayak gitu. Oh Ben, tahu dong. Tahu dong. YouTube The Legend of Koben, dia tuh kayak membantu kita dalam menangani apa ya, kesehatan mental dalam hal belajar di masa pandemi. Kayak kita tuh pusing banget tuh kayak Koben. Ya betul banget itu. Aku juga suka nonton. Iwan. Iwan. Oh ya, Iwan. Ikhwan, Ikhwan. Hasbi gimana? Hasbi Koben gak sih? Gak ada kan ya? Paling kan MTK wajib pasti pakai Koben. MTK wajib pakai itu apa? Patian. Patris pas Pak ini aduh siapa lagi namanya kan? Ya ampun Patrisno, itu. Patrisno. Iya, Patrisno. Patrisno ya. Patrisno. Iya. Ya ampun nama guru sendiri. Jauh banget. Terkenalnya malah terkenal YouTube-nya ya. Iya. Terus Sedih banget, padahal kalau misalnya Sedih sih. offline tuh dia ngajarnya enak loh. Aku juga kayak sering. Dia di online pun enak kok. Aku juga suka Kita memperhatikan. lebih paham gitu ya. Iya, benar banget. Pembawaannya nggak kaku. Kan Oh, ada Iwan beberapa juga guru, Patrisno misalkan- juga. Mm-mm. MTK wajib ya. Iya. Iwan lagi. Asbi. Iya. Gara-gara Iwan. Sorry, aku tuh harus kasih note. Hasbi. Iya. Asbi. Kan ada tuh beberapa guru yang kalau ngajar suka ada kaku lah istilahnya. Ini tapi enak kalau Patris tuh ngajarnya dapat lah istilahnya masuk. Ya, setuju banget, setuju. Patris, pokoknya kalau dengar ini, Patris keren banget. Gitu. Love you. Patris. I love you, We Patris. love you. Love you Patris. Oke, selanjutnya. Menurut Kak Nadine, pahlawan di masa pandemi itu kayak gimana sih, Kak? Wow. Pahlawan. Oh my God. Ya. Kita harus appreciate, malah kita kayak bukan appreciate lagi, malah kita udah harus bersyukur kita ada nakes, ngerti gak sih? Dokter yang kayak harus, oh my God, mereka tuh bener-bener 24 jam make yang namanya tuh, apa sih kalau itu? Baju hazmat. Yes, hazmat. Itu keringetan, aduh. Hazmat tuh berapa lapis coba, terus kayak maskernya gitu, oh my God, kacamata, aduh aku nggak bisa bayangin lagi. Penyesat sih. Jadi bersyukur sebenarnya harusnya kita di rumah doang, kita bisa bebas, walaupun hanya di rumah aja, tapi bayangin sama yang di luar sana gitu loh. Bener banget sih, apalagi masa pandemi makin lama, jadi makin ini banyak nih virusnya yang menyebar ya kan. Dan fun fact-nya nih, for your information, kita juga bisa jadi pahlawan di masa pandemi loh. Iya. Dengan cara apa? Bener banget. Oh iya. Iya dong. Education. Dengan cara. Aduh, kayak gimana tuh? Dengan cara menaati prokes.
pakai maskernya, Oke. mencuci Siap. tangan, Iya. menjaga Gini. jarak. Gitu. Yoi. Sekarang Karena- udah kan nggak salah 5M deh. Apa gitu. Iya 5M. Kan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, sama mencuci tangan tadi. Ya. Tuh satu lagi, kalau misalkan mau lebih dari itu, kita bisa sedikit edukasi lah ke teman-teman kita. Misalkan Apa? ya tau lah ada rumor-rumor konspirasi. Wih, Ya, masuk itu konspirasi apa tuh? enggak. Itu enggak, kenapa bisa berkembang gitu di kalangan terutama anak muda ya, nggak tahu kenapa lebih menyebar di kalangan anak muda. Ada yang bilang konspirasi. Aduh Aduh. susah deh. Tuh. Apalagi vaksin kan masih jarang banget yang mau vaksin. Nah itu dia. Aku udah Kita vaksin bisa ya. ajak teman-teman kita. Aku juga udah Bill vaksin. Gates, halo. Aku vaksin. Halo Bill Gates. Kirimin saya uang dong. Jangan lupa vaksin. Bill Gates gak tuh? Ya Ya. ampun. Mungkin ini Canggih kali apa ya. sih kita sampai mau dikasih chip? Iya, bener banget. Kok bisa kayak gitu ya? Oh, tapi aku tahu sih. Mungkin karena ini kali ya, media sosial kali ya. Dan Iya. Mungkin kayak pada nonton Star Wars nggak sih? Enggak ya? Yang Aku pengen cerita sedikit dong. Jadi kayak di Star Wars itu ada namanya series namanya Clone Wars kan. Dia animation series gitu kan. Jadi itu clone-nya itu dipasang chip di kepalanya. di kepala. Terus sama Palpatine. Kalau misalnya kalian tahu Palpatine, tapi kalian nggak tahu kayaknya deh. Terus dia cuma tinggal execute order 66. Literally semua clone-nya itu bener-bener nembakin si Jedi-nya itu. Bener-bener kayak, Aduh. mungkin kita bakalan kayak Itu- gitu, Kak. Mungkin itu awal mula. Terlalu mikir ini ya kan. fantasi Terlalu kesana sekali gitu. gitu. Fantasi sekali. Sci-fi banget gitu kan. Iya, science fiction banget. Korban-korban film, ya kan? Konspirasi-konspirasi. Katanya ntar data kita diambil. Iya. Data kita udah bocor kemarin pas. Dan itu semua tuh Iya sih. ini Gitu. tau. Dan itu semua orang-orang tuh dapat dari media sosial karena mereka masih banyak banget yang kemakan sama hoax gitu. Nah, Dan itu dia. iya, dan nggak bijak dalam Banyak menggunakan. hoax, konten negatif yang membuat pola pikirnya jadi tambah kacau. Udah kacau, kita nggak bisa kemana-mana kan. Lelah lah istilahnya. Mental kita dikurung gitu. Udah dia banyak lagi yang nyebar hoax gitu. Nyebar hoax. Mentalnya tambah kacau, ya mau gimana lagi? Iya, apalagi yang kayak adu domba gitu kan. Sebenarnya miris Nah, banget itu sih dia. Indonesia masih ada kayak gitu. Kalau Padahal slogan Indonesia kan Bhinneka Tunggal Double Ika, check lagi sih. kesatuan gitu loh. kalau Masih tanggapan Kanadi nih terhadap generasi kita yang generasi apa ya? Generasi Z lah ya, sama milenial tentang bermedia sosial gitu di era digital ini gimana sih, Kak? Ya, aku saranin kalau misalnya buat pemula itu kayak pasang timer aja gitu kan. Terus kayak dijaga lah kayak media sosial tuh kayak 5 menit. Terus kalau kalian ada apa sih berita ya, kalau ada berita kayak make sure double check. Kalau enggak udah bukan double check lagi, triple check. Jadi kayak kalian tuh harus Google, harus ke media sosial yang lain. Ini bener gak? Ini bener, jangan pernah yang kayak langsung oh jadi kayak gini, kalian langsung sebar ke grup WA langsung kayak, wah ini gini, atau enggak komen yang macam-macam, aduh enggak deh. Kalian harus kayak at least triple check sekarang udah. Soalnya kan kayak semua orang di rumah aja pasti kayak otaknya tuh ngada-ngada nggak sih, kayak bikin ada-ada yang nggak dibuat-buat gitu deh. Ya kan? Betul banget sih, betul banget itu. Dan itu juga nggak di berbagai kalangan umur juga gak sih? Kayak orang tua, anak-anak gitu. Jadi mereka harus lebih bisa menyaring apa yang harus dimakan gitu loh istilahnya. Dan juga apa ya?
bahas apa lagi ya? Kok jadi bingung nih. Hasbi. Hadir. Iya sih, setuju Bahas apa kalau masalah harus nyaring apa yang masuk ke pikiran kita. Apalagi zaman sekarang kan serba digital, serba cepat info. Kalau dulu ibaratnya ada kecelakaan tanggal 27, tanggal 28 besoknya sorenya baru dapat berita kan, baru keluar berita. Sekarang tanggal 27 jam 5 kecelakaan, jam setengah 6 udah di-up beritanya, udah viral. Cepet banget kan? Iya nggak sih? Ya itu juga banget. dari share. Saking cepetnya itu loh. Iya, benar banget. Dan juga Harus hati-hati gitu. ada juga nih masalah-masalah baru-baru ini, masalah close friend. Ya. Aduh. Tahu dong. Oh Close my friend god, dong. tahu banget. Oh my god, Dari tahu situ banget. kita tuh harus belajar, kawan. Harus belajar memilah konten yang akan kita unduh di medsos gitu kan. Dipilah dulu kontennya, ini cocok gak untuk jadi konsumsi publik atau gimana gitu. Atau have-nya tuh cocok gak sebenarnya gitu. Walaupun cuma Correction. 15 Sedikit people. correction. Bukan Kenapa? diunduh. Upload. Upload. Bukan diunduh. Upload. Upload. Soalnya ya itu yang tadi dibilang, kan cepet banget ya medianya. Kita upload semenit terus langsung hapus, itu udah nyebar. Wah, iya banget itu. Terus upload tak, muncul langsung nyebar. Kita hapus udah nggak guna lagi, itu dihapus. Udah nggak Karena bisa udah, namanya. iya. Iya. Udah Jejak tersave. sosial. Iya, jejak Jejak digital. ada- Betul banget. Oh iya, jejak Iya, itu digital. Aduh. Iya, betul Kayak banget. kapan ya kayak ada emot itu sekarang kayak apa sih kalau yang sound di TikTok yang kayak na 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 he finally my boyfriend gitu gitu kayak Ada TikTok banget ya. Ya ampun. Aduh. TikTok tuh ini banget ya. Lagi tren-trennya Booming. banget ya. Makin lama. soalnya orang Ingat nggak nggak sih ngapa-ngapain sih. dulu TikTok sempet kena hujat, yang zaman-zamannya dihujat dulu. Iya, itu siapa? Apa libe sih Iya, Bobo. Bowo. Saking dihujatnya sampai istilahnya image-nya buruk banget itu kan. Iya. Nyampe Padahal enggak dia meet-nya itu pertama kali di mana? CBD. itu rumahnya dia daerah Tangsel, Tangerang kan, kalau nggak salah. Iya, Karangtengah. Tuh nyampe gue Iya. tahu loh. Bayangin. Wah, jangan-jangan pernah ikut nih. Bahkan saya fans Grid-gridnya. beratnya. Wah. Number 1 fan Bowo. Apa libe? Biggest fan ya ceritanya. Oh, jangan-jangan kakak yang bayar ya? Jangan-jangan. Yang narik-narikin dulu. Bukan. Karena Nadine yang narikin. Lumayan loh. Berapa 50.000 satu orang buat apa fan meeting. Iya, ketemu Bowo terlibat. Saking enggak. Aduh, nggak tahu Tapi lagi kita deh. ini sih, kita harus thanks to him karena Ya, jadi tahu iya, TikTok ya kan. Dan sekarang sampai seviral ini banyak penggunanya gitu. dia bisa disebut Bapak TikTok Indonesia. Iya, Bapak TikTok. Sekarang udah kaya loh. Dia udah bisa beli mobil. Iya. Tahu nggak sih aku kayak Tapi banget fun fact, saham. dia Kenapa? udah pindah platform. Jadi pelangi ya? Mana tuh? Yang Boleh like sebut nggak gitu nih? ya? Boleh sebut nggak nih? Apa Sebut tuh? aja. Jangan deh. Ya. Ya. Gak sebut nih, gak sebut Hasbi. Hasbi. Kita tahu. Kita nggak di endorse. Kalau di endorse iya. nggak apa-apa. Ayo silahkan. Endorse. Ya silakan endorse. Ada nomor di bawah ini. Wih. Nomornya Hasbi kita spill aja. Kali aja ada yang mau ngechat. Promosi Hey, jangan. XX. Langsung rame. Enggak apa-apa lah. Kali aja deh nyantol Hasbi, ya kan? Iya kayak Kak Hasbi.
Bisa gitu. Aduh, cringe banget ya Kalau nggak Kak ampun. Jessica, Iya. Mas Hasbi ketika dia off cam jadi lucu tau adanya kenapa sih harus off cam? sumpah gue kira tuh dia Hasbi loh, Hasbi Mohon masih maaf kecil. kendala jaringan, Mbak. Oke. Dia nggak apa-apa. Aduh, aneh aja. Ya, pokoknya pesan dari kita, berbijaklah dalam bermedsos, dalam apa ya, Ya, menyaring jelas. informasi gitu ya. Karena ingat jejak digital itu pokoknya Kejam, ya kejam sekali. kejam sekali. Tahu nggak sih video Arab yang lagi Masih kayak gitu. Ngapain sih? joget-joget itu Jangan loh? kayak gitu. Tahu kan? Sumpah Itu gue video nggak tahu. lama. Ada Aku yang nggak tahu yang mana. tinta pemilu 2 hari udah hilang. Oh iya Tapi yang gombal-gombal. iya tahu kan? Iya tahu. Iya, Aduh, nggak iya. tahu. Itu Aku video pada lama tahu loh. sih, gue tuh nggak tahu apa sih gue. Video Kalau ini lama tahu loh. gak nih kalau ini? Caption-captionnya atlet-atlet bulu tangkis yang lagi viral. Iya. Itu wah gila sih. Bisa aja dapat gitu. Iya kan, itu salah satu jejak digital loh. Gitu. Tapi itu ya yang baik ya. Bayangin udah lama. Iya. Iya, padahal udah lama, udah berapa tahun yang lalu gitu kan. Kayak, ada juga yang caption Facebooknya Jessica Jane tau gak sih? Oh iya, Rame tuh. Jessica Ah. Jane benar. Makanya Jessica jaga Faldoner. kata-katanya, jaga komentarnya di media sosial. Yaps. No hate ya, nggak ada. Be a smart netizen. No offense ya, no offense No ya. offense ya. Dan itu juga bisa jadi salah satu pahlawan loh guys. Pahlawan di era digital. Pahlawan di era Iya, digital. betul Kalau kita- sekali, Kak Gini, Jessica. kita kan di medsos sudah banyak tuh istilahnya konten-konten negatif lah, nggak perlu ditambahin. Kalau bisa kita gerus istilahnya, gitu kan? Kita tutupin pakai yang Kita gerus positif. dengan yoi, itu dia yang gue suka. Oke, kalau Kak Nadine nih, ada gak sih tips bermedsos dengan baik apa yang bisa kita lakukan di medsos? Selain belajar ya, selain bikin akun pelajaran. Iya. Itu salah satu tips ya buat bikin akun pelajaran. Apa ya? Kayak udah sih kalau misal kalian udah mulai yang kayak lupa waktu, itu bener-bener kayak udah tutup. Kayak misalnya kalian tuh udah scroll terus kayak lebih fokus gitu nggak sih? Kayak udah fokus satu. Misalnya kayak kalian main IG atau main TikTok, Yang tadinya udah fokus lihat banget. sekilas, lihat 5 menit sekilas. aja lah, 5 menit Atau- kok 1 jam. Itu beneran gak kerasa loh, sumpah. Kadang udah nge-scroll tau notif baterai habis. Wah iya itu. Dari 100 bisa sampai habis gitu, sampai lowbat. Ya, Nggak itu jadi kerasa. kayak ini ya, kecanduan Edik. media sosial ya. Yaps. Ya, itu Iya. juga kayak termasuk sebenarnya tuh pahlawan untuk diri sendiri, itu juga termasuk pahlawan di era digital sekarang loh. Banyak kan orang yang going insane gara-gara media sosial, depresi, stres. Insecure Sekarang terutama tuh tuh. kalau nih buat mungkin masa depannya Hasbi ya, ini tuh psikolog tuh sangat dibutuhkan gitu, sangat sampai sekarang tuh. Iya benar banget. Jelas. Psikolog itu mental health. Ya. Tapi tahu nggak sih, ada beberapa orang yang udah jelas-jelas mental health-nya terganggu, tapi dia malu istilahnya kalau psikolog, takut dianggap dalam tanda kutip Gila. gangguan jiwa. Maaf kalau Gede gitu. nyebut itu nggak, ini kan udah nggak boleh. Ya. Oh sorry, maaf. Tapi Nggak. kalau misalnya ODGJ boleh, tapi yang masalah orang sebutan lainnya itu udah jangan di ini lagi. Udah nggak boleh. Nah iya, aku Tuh, dulu malu sempat gitu. ke psikolog loh. Maksudnya kayak aku tuh pernah depresi guys. Gue sedih tapi nggak apa-apa. Kayak ya udah ke psikolog aja kok, nggak. It's okay, nggak apa-apa. Kayak kalian tuh konsul gitu kan, ngobrol-ngobrol itu nggak apa-apa.
Karena itu malah lebih baik sih daripada boleh kalian cerita ke teman, tapi kalau misalnya teman kalian nggak bisa bantu gimana? Kan iya. beda-beda orang. Nah, Dan feelingnya basicnya juga sih beda gini. gak sih? Feeling antara kita cerita ke psikolog dengan feeling antara kita cerita ke temen ya kan? Beda Of gitu. course beda dong. Of course beda dong. Iya, Soalnya kan jelas. psikolog pasti mereka udah belajar at least 4 tahun di selama Tapi dia kuliah kan. gini, sebenarnya yang dibutuhin kalau kita depresi itu bukan nggak cuma psikolog loh. Dalam kondisi stres, kita kan pola pikirnya terganggu nih. Kita nggak bisa berpikir jernih. Sekedar cerita misalkan ke orang tua. Kalau malu ya kalau itu. Kalau nggak malu ya, kita cerita ke orang tua. Orang tua bisa langsung ngasih, meskipun nggak ada gelar sarjana psikologi ya. Ya, Yang dibutuhin tuh betul banget. karena solusinya itu sebenarnya diri kita sendiri. Dimana kalau ke psikolog juga, nggak mungkin dia yang ngurusin masalah kita kan, tapi dia ngasih saran gini. Oh, mending ini gini. Ya, itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Iya, betul banget. Karena perasaan itu kan punya kita gitu. Dan Iya. kita bisa marah, kita bisa sedih, kita bisa tawa gitu. Dan menurut aku kita tuh jangan jangan membiarkan orang atau jangan mengizinkan orang untuk kontrol perasaan Emosi kalian. kita. Iya, betul banget. Iya, bener banget. Ngomong-ngomong yang tadi, pernah nggak sih ngerasa misalkan kita lagi marah atau lagi apa, ngadepin suatu masalah, pas udah lewat masanya, kita baru ingat gini, kan ini bisa kayak gini ya, nggak harus gini. Oh iya, kenapa gue begini ya waktu itu ya gitu. Iya. Pernah nggak sih ngerasa gitu? Itu sih yang tadi Hasbi mention yang kayak pikirannya gak jernih waktu kita ada masalah. Meditate sih. Oh iya, tips buat di rumah aja. Aku tahu ini meditate kayak BS banget, apaan sih meditasi, tapi sumpah kayak aku udah berapa bulan ya? Berapa bulan ini tuh aku meditasi terus kayak apa ya? Pikiran tuh jadi lebih jernih gitu. Kayak kalian tuh udah apa ya? Olah nafas tuh kayak bikin oh jadi gini kan lebih patient gitu buat apa menjalani apa sih kayak menghadapi suatu masalah tuh kalian harus pikir-pikir lagi kayak kalian tuh harus kayak take a deep breath terus kayak gue harus apa ya nggak kayak yang kayak gue harus apa ya gimana ini aduh gimana tapi kalau misalnya kalian tenang pikirannya oh jadi kayak gini ya gitu loh ada alurnya ada jalannya itu tipsku tuh guys kayak stay at home 101. Ya, setuju banget. Yes. Dan stay at home juga bisa jadi kan kita sebagai pahlawan masa kini. Yeay gitu. Yes. Iya, nanti kalau ditanya generasi Definitely. kita bisa cerita gini. Misalkan ada cucu kita. Dulu pas masa-masa tahun 2020 kakek atau nenek pernah jadi penyelamat bangsa. Asik. Wah, lucunya gini. Dengan cara Gimana di tuh rumah caranya? aja. Iya. Dengan cara rebahan di rumah. Kapan lagi kan rebahan di rumah jadi pahlawan gitu. Iya. Zaman kita doang nih. Iya, betul. Rare banget. Iya, betul sekali. Pokoknya kita semua di sini pengen ngajak kalian untuk jadi pahlawan di masa pandemi itu penting banget sekarang untuk cegah COVID-19 semakin menyebar ini ya. Vaksinasi jangan lupa, prokesnya lebih ketat lagi. Vaksin. Ya, jangan takut vaksin. Vaksin itu sih. Ayo vaksin guys, vaksin. Kanadin aja udah vaksin ya kan Kanadin? Bill Gates minta uang dong ya. Iya. Jangan. Enggak bercanda sumpah ya Allah. Enggak bercanda guys. Enggak. Vaksin tuh nggak mungkin kah? Vaksin jadi titan tahu nggak sih? Berapa mikrometer coba chipnya nanometer? Iya banyak gitu kan kayak penting banget banyak kan ya nomornya kita sih ya. Kalau vaksin gitu. Iya benar. Vaksin jadi titan. Vaksin jadi titan.
Kita Ya ampun. Ya, gitu Pikiran lah. banget gitu ya. Apakah ada tambahan lagi dari Kak Nadine atau Hasbi? Mungkin. Yaudah, itu aja kali kalau lah yang host kan kita berdua. Oh iya ya. Kan Nadine dong. Nah, Kan dia ada Nadine dong. tambahan lagi gak nih? Pahlawan era digital, pahlawan masa pandemi. Ada tambahan lagi gak kira-kira? ini sih kayak lebih ke pesan ya, kayak mungkin kalian menganggap oh ya gue di rumah aja nih gue loser, padahal enggak guys, kalian tuh di rumah aja tuh menolong semua orang yang berjuang, yang harus berjuang di luar sana, mempertaruhkan nyawa ya demi kita gitu kan. Kalau misalnya coba bayangin kalau mereka udah pontang-panting capek-capek, kita keluar aja kita amit-amit kita sakit gitu kan, jadi kayak ngerepotin dia juga, ngerepotin mereka juga kan. Jadi ya udah di rumah aja guys, stay at home. Stay at home Udah sih semuanya. itu. Dan ya, oke, udah selesai. Yeay. Yeay. Oke, kita langsung tutup. Terima kasih semuanya and see you next